Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, telah lama kita membangun rumah tangga, menikah, beristri. Akan tetapi banyak dari kita yang tidak tahu apa sih tujuannya kita membangun rumah tangga. Maka dalam pelajaran panduan keluarga sakinah dijelaskan sekurangnya ada 5 tujuan daripada pernikahan. Di antara tujuan yang pertama adalah memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi, yaitu laki-laki membutuhkan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita-wanita. Nisa jawabnya dari jamaah terjemahnya adalah wanita-wanita. Demikianlah laki-laki, kalau yang normal pasti cinta yang namanya wanita. Apa sih cinta? Cinta adalah keindahan. Cinta adalah keindahan. Karena indah maka orang jatuh cinta. Atau karena sudah cinta semuanya kelihatan indah. Kayaknya nyambernya cepet banget. Inilah yang menjadi tujuan pertama, karena tuntutan naluri manusia. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan ialah dengan pengadaan dan persiapan demi memperoleh manfaat dan menumbuhkan tabiat yang condong kepada sesuatu tersebut. Karena bukan hanya laki-laki yang cenderung, tetapi wanita juga cenderung. Bahkan dorongan wanita lebih kuat daripada laki-laki. Yang suka nguber-uber itu laki-laki apa wanita? Wanita. Kalau laki-laki sih biasa aja. Cuman nggak kuat nolak gitu aja. Mana dalil? Dalilnya Yusuf alaihimussalatu wassalam. Bagaimana Zulaiha mengejar-ngejarnya sampai ditarik bajunya, robek bagian belakang. Nah, itu. Cuman emang kamu apa Yusuf? Begitu. Kita tidak sama dengan Yusuf. Tapi itulah dalil bahwasanya perempuan itu sangat kuatnya cinta kepada laki-laki, sampai-sampai dia rela berpisah dengan keluarganya demi laki-laki yang dicintainya. Oleh karenanya seorang suami hendaknya sayang kepada istrinya yang telah mengorbankan dirinya berpisah dengan keluarganya demi mengikuti suaminya. Maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini adalah dengan akad nikah. Jadi cinta tidak terlarang dalam Islam asal prosesnya benar, yaitu dengan cara meminang kemudian menikahinya. 1 boleh, 2 juga boleh. Bahkan kalau 2 masih kurang, boleh juga 3. Kalau 3 masih kurang, boleh 4. Tapi kalau 4 masih kurang, stop, tidak boleh. Paling kalau mau nambah lagi, yang 1 diantaranya harus di cancel dulu, baru masuk yang lain. Diganti dulu, baru masuk yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 2 ayat 5 ya sampai 7,
walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang masuk surga adalah orang yang menjaga kemaluan mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali untuk istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka dalam hal itu mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang mencari selain itu, maka dialah orang yang melampaui batas. Jadi kebutuhan terhadap wanita, kebutuhan terhadap pemenuhan hasrat laki-laki hanya diperbolehkan dengan dua jalan. Jalan yang pertama, nikah dengan wanita merdeka. Jalan yang kedua, memiliki budak. Nggak nikah nggak apa-apa kalau punya budak 4, itu. Bahkan bisa lebih, budak bisa 10, istri cuma 4 batasannya. Tapi budak bisa melebihi. Apa sih budak? Orang yang didapatkan dari hasil tawanan perang. Ketika kita berperang dengan musuh, kalah musuh, maka ditawan. Di antara tawanan itu ada nenek-nenek, ada ibu-ibu, ada gadis-gadis. Nah, nanti sama panglima perang dibagi-bagi. Kalau untuk kebagian nenek-nenek, ya itulah nasibnya. Kalau saya dapat gadis, itu juga nasib saya. Nah, budak-budak itu boleh digauli oleh majikannya tanpa nikah. Boleh digauli oleh majikannya tanpa nikah. Makanya moga-moga ada perang begitu, biar bisa dapat budak. Dan kalau seorang budak sudah digauli dan hamil, maka naik pangkatnya. Tadinya budak, kalau sudah hamil punya anak namanya ummul walad. Kalau sudah jadi ummul walad tidak boleh diperjualbelikan. Inilah aturan dalam Islam. Tapi di Indonesia tidak ada budak. Saya ingatkan sekali lagi, pembantu di rumah bukan budak. Jangan sampai salah paham. Kalau yang di Cianjur itu mah budak letik. Itu bukan itu juga. Tadi budak adalah wanita hasil tawanan perang atau laki-laki hasil tawanan perang. Dan kalau mereka masuk Islam, dianjurkan untuk dimerdekakan. Enggak dimerdekakan boleh, tapi dianjurkan untuk dimerdekakan. Islam menganjurkan untuk memerdekakan budak yang muslim. Tujuan yang pertama untuk kebutuhan yang sangat mendesak, yaitu biologis laki-laki. Yang kedua, di antara tujuan nikah adalah untuk membentengi akhlak yang luhur dan untuk menundukkan pandangan. Sebab kalau laki-laki belum punya istri, itu susah menundukkan pandangannya. Apalagi kalau melihat yang bening-bening, itu matanya jelalatan. Itu yang sudah punya istri. Lalu bagaimana kalau yang bujangan? Wallahu a'lam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'sharas syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah sanggup hendaknya menikah, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu bisa lebih menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija'. Barang siapa yang tidak sanggup, hendaknya dia saum, karena itu adalah perisai. Jadi pemuda-pemuda yang sudah sanggup ba'ah. Apa sih ba'ah? Kata Syekh Hamid Al-Faqih, al-ba'ah bimakna mamba'ah. Al-ba'ah artinya tempat tinggal. Siapa yang sudah sanggup menyiapkan tempat tinggal, hendaknya dia menikah. Makanya tidak dianjurkan orang sudah nikah tapi masih numpang di rumah mertua. Itu. Tinggal di mana? Di PMI. Pondok Mertua Indah. Ini tidak dianjurkan. Seorang muslim, dia harus memiliki tempat tinggal sendiri agar dia bisa mendidik anak dan istrinya. Sebab kalau anak kita, istri kita ada di rumah mertua kita, maka akan dididik dengan cara-cara mereka. Iya kalau mereka orang-orang yang saleh. Tetapi kalau mereka kurang dari itu atau bahkan tidak begitu, maka rusak anak kita. Berapa banyak anak yang lawan sama bapaknya. Kenapa? Karena dia dididik oleh neneknya, disayang sama kakeknya. Maka Islam mengajarkan siapa yang sudah sanggup memiliki tempat tinggal, hendaknya dia menikah.
Tempat tinggal enggak mesti harus beli rumah yang mahal, yang penting ada tempat tinggal. Walaupun harus ngontrak, itu namanya menyiapkan tempat tinggal. Dan apa enaknya hidup tapi tinggal di rumah mertua? Mau mandi junub aja malu begitu. Udah pernah ngerasain? Malu. Kalau di rumah sendiri bebas, tenang, hidup bahagia. Makanya Nabi mengingatkan, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah. Siapa di antara kalian yang sudah siap menyiapkan tempat tinggal? Itu yang kedua, untuk menjaga akhlak agar mata bisa tertunduk. Itu. Tidak songong istilahnya. Kemudian yang ketiga, di antara tujuan daripada tujuan pernikahan adalah untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya talak atau perceraian. Jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana yang Allah firmankan, at-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa ay yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha 'alaihima fi maftadat bih tilka hududullahi fala ta'taduha wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Seorang suami mencerai istrinya talak 1. Tunggu masa iddah 3 kali suci. Selama masa iddah itulah dia boleh rujuk kembali. Setelah dia rujuk, kemudian ada masalah lagi, talak lagi. Maka dia ada waktu menunggu, namanya iddah. 3 bulan atau 3 kali suci. Selama masa itu, dia masih bisa rujuk kembali. Kalau dia sudah rujuk 2 kali, kemudian marah, talak lagi. Nah, talak yang ketiga ini, dia tidak boleh rujuk lagi dengan istrinya, sampai istrinya menikah dengan laki-laki lain. Kemudian dicerai oleh laki-laki lain, dan dia boleh merujuknya kalau istrinya mau. Ini yang dimaksud dengan at-talaqu marratan, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu, suami dapat menahannya dengan baik atau melepaskan dengan baik. Jadi setelah masa iddah berlalu, kalau dia mau tahan, nikahin lagi, rujuk lagi boleh. Kalau dia mau bebaskan, lepaskan istrinya, sekali talak pun bisa selesai. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya, yaitu suami istri, khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Suami yang menceraikan istrinya tidak boleh mengambil kembali mahar yang telah diberikannya. Misalnya kita nikah dengan istri, maharnya mercy, baru 3 bulan cerai, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gak boleh diambil lagi itu mercy. Makanya mahar jangan mahal-mahal. Gak boleh diambil kembali, kecuali kalau suami istri sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga, yaitu istrinya gak tahan sama suaminya. Maka si istri boleh minta cerai, namanya khulu. Dan cara khulu yaitu mengembalikan maharnya. Kalau mercy yang didapatkan, maka kembalikan mercy kepada suaminya, lalu dia memisahkan diri. Jika kamu, wahai para wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itu dia. Jadi boleh istri membayar sesuatu kepada suami agar dia berpisah dari suaminya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang yang zalim. Inilah aturan rumah tangga, jadi jelas. Tidak seperti orang yang kumpul kebo, suka dia bersama, enggak suka langsung ditinggal begitu saja. yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla dan dibenarkan untuk rujuk kembali lagi bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya rumah tangga itu adalah untuk menerapkan hukum-hukum yang ada dalam rumah tangga. Kalau tidak ada aturan-aturan nikah,
maka rumah tangga tidak karu-karuan. Seperti negeri-negeri yang kafir, banyak sekali anak-anak yang tidak kenal siapa bapaknya. Dia hanya tahu siapa ibunya. Ibunya dia tahu, tetapi ketika ditanya siapa bapaknya, dia nggak tahu. Bahkan ibunya ditanya, "Ma, siapa bapak saya?" "Bapakmu banyak," begitu. Karena nggak ketahuan siapa yang jadi kamu. Inilah bahayanya kalau tidak ada aturan nikah. Selanjutnya, tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syariat Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syariat Islam dengan aturan yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya adalah wajib. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah yang ingin membina rumah tangga yang islami, maka ajaran Islam telah memberikan beberapa kriteria tentang calon pasangan yang ideal. Jadi kalau mau menikah dengan benar, rumah tangga pengen bahagia, hendaknya kita memilih calon istri yang baik. Kalau istri, calon suami yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'in." Wanita dinikahi karena 4. Limaliha, karena hartanya. Walihasabiha, karena keturunannya. Walijamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah yang karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama kali kriterianya adalah kaya. Cari istri yang kaya. Kan tapi kalau kita nikah dengan istri kaya sementara kita miskin, maka yang kaya siapa? Istrinya. Gak boleh kita bangga gue kaya, enggak. Yang kaya istrimu. Nanti kalau istri bayar zakat, kamu dapat zakat. Seperti itu. Bukan berarti harta istri harta kita, rumah istri rumah kita, enggak. Rumah istri. Kalau misalnya kita nikah dengan janda kaya, dia sudah punya mobil, dia sudah punya rumah, dan dia punya usaha banyak, kita datang di sana, sepi, kita sendirian. Semuanya itu milik istri, kita datang sendirian. Kalau terjadi cerai, pergi kita sendirian. Gitu. Maka jangan kita hidup tujuannya untuk mencari harta, karena suami harus jadi pemimpin. Yang kedua, karena keturunannya, karena penting sekali. Disebutkan, janganlah kamu tertarik dengan wanita cantik yang lahir di keluarga yang bobrok. Itu ibarat bunga mawar yang indah tumbuh di tengah kotoran. Maka waspada. Biarin cantik, yang penting bapaknya baik-baik, begitu, dan kaya. Wali jamaliha, dan karena kecantikannya. Ini penting juga milih wanita yang cantik. Walaupun ada beberapa laki-laki saya sih nggak penting cantik lah. Jadi kalau gimana kamu senang sama dia, merem aja, nggak usah ngeliatin dia. Ini ada yang seperti itu, tetapi tidak seperti itu kebanyakannya. Di antara yang seperti itu katanya Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad ibnu Hanbal ketika melamar seorang gadis, tiba-tiba ada yang batuk atau apa di rumah yang hendak dilamar itu. Ditanya oleh Imam Ahmad, siapa yang batuk itu? Ya, dia adiknya dan dia matanya buta. Gitu. Kata Imam Ahmad, saya nikah dengan yang adiknya saja yang buta tadi. Dia pilih yang seperti itu. Tapi umumnya laki-laki enggak, udah punya yang cantik, ngelihat yang lebih cantik, lain lagi ceritanya. Itu antum mungkin. Jadi kecantikannya, karena kalau tidak cantik, itu sering kali timbul pertengkaran di rumah. Gak perlu cari istri yang cantik. Saya tahu setelah menikah, begitu. Sekiranya tahu dari dulu, begitu. Kekayaannya, keturunannya dan kecantikannya, baru yang ketiga, yang keempat walidiniha, yaitu karena agamanya, pilih yang salihah. Sebab kalau istri yang salehah, dia akan bisa terus semakin saleh. Karena harta bisa habis. Keturunan juga tidak menjamin. Kecantikan, kapan sih orang cantik? Ya 45 ke bawah. Kalau udah 50 dan 60, bekas orang cantik. Begitu. Sudah enggak cantik lagi. Tetapi kalau kesolehan agama, manusia bisa semakin tua semakin saleh, semakin baik. Kalau engkau cinta karena agamanya, bisa lebih langgeng.
Maka Nabi mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak, pilih yang karena agamanya engkau akan beruntung. Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin rahimahullah mengatakan, pilih wanita yang taat beragama, yang baik keislamannya, niscaya kamu akan beruntung. Maksudnya, hendalah engkau menikahinya, karena dia adalah sebaik-baik wanita yang dinikahi oleh seseorang. Wanita yang memiliki agama, yang baik, meskipun raut wajahnya tidak cantik, akan tetapi akhlak dan agamanya membuatnya cantik. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, baik keislamannya, niscaya kamu akan beruntung. Cantik wajahnya, tetapi kalau agamanya rusak, tidak tenang hati rasanya. Kalau kita dinas luar kota, jangan-jangan di rumah, enggak tenang hati. Cantik tetapi akhlaknya buruk, apalagi zaman sekarang. Kemudian memilih calon istri yang salihah, karena istri yang salihah adalah perhiasan dunia. Nabi SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'id dunyal mar'atu salihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia wanita yang salihah. Siapa itu wanita yang salihah? Nabi mengatakan khairun nisa'i allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Sebaik-baik wanita adalah wanita yang apabila dilihat menyenangkan. Jadi istri pintar dandan, harum baunya, sehingga laki-laki senang dengannya. Yang kedua, wa tuti'uhu idza amara, taat kalau disuruh. Jadi istri salihah lagi baca Quran, baru baca Yasin, suaminya di kamar, Shadaqallahul azim, langsung datang, baru batuk aja sudah datang. Istri kita udah dipanggil mah, entar begitu. Ini kurang salihah yang begitu. Jadi istri yang salihah tuti'uhu idza amara, dia taat kalau disuruh. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha bima yakrah, dan tidak menyelisihi suami atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai oleh suami. Tidak mau dia belanja ini itu kecuali dia bilang sama suami. Berapa banyak wanita-wanita yang dia ingin menyenangkan suaminya, dia membelikan sesuatu kepada suaminya tanpa diketahui suaminya, bukan suaminya senang, malah suaminya marah karena dia membeli sesuatu yang tidak berguna. Itulah istri yang salihah, menyenangkan kalau dilihat, taat kalau disuruh, dan tidak menyelisihi suami dalam urusan dirinya dan hartanya. Rasulullah SAW juga bersabda, arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang bisa menyebabkan kebahagiaan. Siapa yang pengen bahagia, inilah 4 syaratnya. Yang pertama, al-mar'atus salihah, punya istri yang salihah. Siapa yang punya istri salihah di rumah, dia telah memiliki 1/4 dari kebahagiaan. Yang kedua, wal maskanul wasi', rumah yang luas. Rumahnya luas, minimal ada 4 kamar. Kamar suami istri, kamar anak laki-laki, kamar anak perempuan, sama kamar tamu. Punya rumah yang luas, kata Nabi, ini syarat kebahagiaan. Yang ketiga, wal jarus salih, tetangga yang baik. Tetangga yang baik, tidak iri, tidak hasad dengan kita. Kalau kita punya tetangga yang jelek, maka hidup jadi tidak bahagia. Dia mengganggu terus kesenangan kita. Tetangga yang baik, musim hujan seperti ini kita pergi ke kantor, ada jemuran di rumah, udah diangkatin sama tetangga. Pulang sore kita rumah, udah disetrikain. Dan saya punya tetangga alhamdulillah seperti itu, diangkatin jemurannya, kemudian saya pulang sudah disetikain. Akhir bulan 800.000. Itulah tetangga yang baik. Kemudian yang keempat, wal markabul hani, dan kendaraan yang nyaman. Siapa yang memiliki 4 perkara ini, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Ingat-ingat, satu apa? Istri yang salehah. 2, rumah yang luas. 3, tetangga yang baik. 4, kendaraan yang nyaman. Walaupun hujan, kendaraannya nyaman, tenang. Kalau hujan seperti ini, maka motor mogok lagi, maka tidak bahagia. Wa arba'um minas saqawah, dan 4 diantara kesengsaraan, al-jarrusu. Yang pertama, tetangga yang buruk. Wal mar'atus su, istri yang buruk. Wal maskanud dayyiq, rumah yang sempit. Wal markabus su, dan kendaraan yang jelek. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disebutkan dalam silsilah ahadits sahihah. Itulah
caranya agar kita bisa berbahagia, hendaknya pintar memilih pasangan yang baik. Kemudian yang keempat, di antara tujuan menikah adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang kadang-kadang suntuk, lelah beribadah, tetapi kalau dia mendatangi istrinya, berhubungan dengan istrinya, itu akan kembali semangat lagi. Dan berhubungan suami istri itu sedekah. Kata Nabi SAW, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Campur suami istri di antara kamu itu adalah sedekah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna sahwatahu wa yakunu fiha lahu ajrun. Ya Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan nafsunya mendapatkan ganjaran? Nabi mengatakan, ara'aita law wadu'a fi haramin akana alaihi wizrun wa kadzalika idza wadu'a fil halal kana lahu ajrun. Bagaimana pendapatmu kalau syahwatmu dilampiaskan di tempat yang haram, bukankah kamu dapat dosa? Begitulah kalau syahwatmu ditempatkan di tempat yang halal, maka engkau akan mendapatkan ganjaran. Maka yang jauh istrinya nggak bisa sedekah yang ini. Itu. Yang di kampung satu, yang di sini harusnya satu. Agar bisa sedekah. Yang kelima, tadi saya sebutkan ada 5 tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan yang saleh dan salihah. Maka Nabi mengatakan tazawwajul wadudal walud, nikahi oleh kalian wanita yang penyayang dan banyak anaknya. Fa inni mukatsirum bikumul anbiya yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para nabi nanti di hari kiamat. Nabi senang kalau umatnya banyak. Maka tidak boleh anak dibatasin 2 saja. Tidak boleh. Ini program yang nggak boleh kita ikuti. Banyakin anak, apalagi antum swasta kan. Seandainya pegawai negeri saja, banyakin anak, bukan 2. Apalagi bilang laki perempuan sama saja, bohong. Laki perempuan sama apa tidak? Nggak sama. Perbanyak anak, Nabi senang dengan banyak anak. Saya cita-citanya 25. Jangan tanya istrinya. Inilah 5 tujuan daripada pernikahan. Semoga bisa dimengerti oleh kita, sehingga untuk kedepannya kita benar-benar didik anak istri, bukan hanya untuk bersenang-senang saja, tapi untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya silahkan kalau ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Ada tentang ini ya, syarat-syarat pernikahan boleh nggak kalau kita minta calon menantu kita itu boleh nikah dengan anak saya, tapi kamu tidak boleh poligami. Bagaimana nanti pernah meringat kepada ahli dengan oleh bapak kalau mau nikah lagi menyakiti Habibah gitu, dari menyakiti hati saya. Oh ini bisa pakai syarat seperti itu. Bolehkah kita meminta syarat, boleh kamu menikah dengan anak gadisku dengan syarat engkau jangan poligami? Jawabannya kita boleh memberikan syarat seperti itu. Akan tetapi Nabi mengatakan kullu syartin ma laisa fi kitabillah batalat wa in kana mi'ata syartin. Semua syarat yang tidak ada dalam kitabullah batal walaupun 100 syarat. Artinya apa? Kata menantunya, "Ya deh, Pak, beres, Pak." gitu. Begitu baru setahun nikah lagi dia. Enggak apa-apa. Tidak berdosa. Iya seperti itu. Boleh minta syarat. Akan tetapi syaratnya batal kata Nabi. Walaupun 100 syaratnya batal semua. Sama seperti seorang suami mau nikah lagi. Boleh itu. Kamu menikah lagi, tapi dengan syarat kamu minta izin sama istri. Suami izin sama istri, "Mak, saya mau nikah lagi." Boleh, silahkan, sampai ngasah golok dia. Istri tidak mengizinkan, bagaimana? Nikah jalan terus walaupun tidak diizinkan. Jadi tidak syarat, bukan syarat menikah lagi harus dapat izin dari istri. Kecuali di negeri kita ini, jangan coba-coba. Kalau antum mau nikah lagi harus dapat surat izin dari pengadilan agama. Kalau nggak dapat surat izin pengadilan agama, namanya SIM, surat izin menikah. Itu penghulu tidak mau menikahkan.
Penghulu tidak mau menikah. Maka umumnya yang istrinya 2-3 kebanyakannya sir, kebanyakannya ngumpet-ngumpet. Makanya dari awal aja udah nggak adil, begitu ya. Satu resmi, yang satu siri. Maka berani datang ke pengadilan agama. Nanti istri dipanggil sama pengadilan agama, suruh datang. Kalau istri kita tabah begitu, maka dia datang, kasih izin, suaminya nikah lagi. Kalau istri datang aja nggak mau, jangan sampai ngizinin, maka nanti pengadilan agama akan memberikan surat kekuasaan dan lain-lain yang intinya diperbolehkan juga. Tapi suami harusnya berani ngurus. Inilah langkah yang bagus kalau antum ada minat, dan saya menganjurkan. Silahkan. Terakhir yang bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya itu sejauh mana sih sebenarnya tanggung jawab seorang suami sama istrinya kalau seandainya istri ketika diberitahu sama polisi karena dia sebelumnya kan belum punya jilbab tuh, habis itu ya diberitahu soal pendidikan agama tapi istrinya masih ya tidak langsung menjalankan itu gitu. Apakah terus yang kedua, apakah betul kalau seandainya itu dosa seorang istri itu ditanggung jawab sama suami. Lalu sejauh apa tanggung jawab seorang suami itu apabila sudah diberitahu apakah sudah tidak berdosa atau bagaimana? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami dikatakan oleh Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Wa rajulun ra'in fi ahli baitihi. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dia akan ditanya oleh Allah terhadap yang dipimpinnya. Maka wajib seorang suami membelikan jilbab untuk istrinya, dibelikan. Kemudian menyuruhnya untuk berjilbab. Lalu dikenalkan dengan teman-teman yang berjilbab. Diajak ngaji dan seterusnya. Hari libur ajak istrinya jalan-jalan ngaji. Seperti itu. Jadi harus ada usaha sungguh-sungguh, tidak sekedar pakai jilbab. Nih saya beliin. Enggak cukup nyuruh seperti itu. Tetapi harus ada usaha keras, sungguh-sungguh. Bahkan boleh menghukum istrinya. Menghukum istrinya, boleh dihukum. Kecemburuan wanita laki-laki Ansor itu, dia bilang sama istrinya, kamu tinggal di rumah, jangan keluar rumah sampai aku pulang. Suaminya berangkat berjihad. Suatu hari ngelihat istrinya di depan pintu saja marah, suaminya bawa tombak mau ditombak istrinya. Apa kata istrinya? Tunggu dulu, lihat di dalam. Begitu dilihat di dalam, ternyata ular besar melingkar di tempat tidurnya. Sehingga istrinya nggak mau masuk karena ada ular. Bukan karena keluar mau apa-apa. Lalu ditombak ular itu. Mati ular itu, mati juga laki-laki itu. Tidak tahu siapa yang duluan mati, apakah ularnya, apakah laki-laki itu. Hadis ini sahih yang menjelaskan bahwasanya Nabi mengatakan, apabila ada ular di rumahmu, jangan dibunuh. Tetapi dikasih waktu 3 hari karena ada jin yang menyerupakan diri jadi ular. Bisa jadi ular itu adalah jin. Kemudian hadis itu menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sangat pencemburu. Keluar rumah pakai jilbab sekalipun dilarang jangan keluar, marah. Akan tapi laki-laki sekarang jangankan seperti itu. Istrinya boncengan, digandeng sama orang, alhamdulillah istri gue laris. Laki-laki yang tidak benar. Maka marah kita dengan benar-benarnya marah kepada istri kalau istri keluar rumah tanpa jilbab. Akan tetapi karena memang ketemunya kita sama dia juga memang dulunya enggak berjilbab, maka yang seperti ini kita harus lebih toleran. Kita harus lebih toleran, yaitu dengan cara memberikan nasihat, terus semakin hari diperketat. Kalau kamu pakai jilbab,
bulanan kamu ditambah gitu. Tapi kalau kamu nggak pakai jilbab, diskon 50%. Bisa kan kita laki-laki. Semoga Allah Ta'ala menjadikan istri-istri kita istri yang salehah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.